Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki bab 8, yaitu vektor. A. Nilai besaran vektor pada dimensi 2. Yang pertama, vektor di ruang 2, dimensi kedua, yaitu gambarnya seperti itu. Langsung saja kita ke contoh. Misal A, X-nya 2, Y-nya 2, dan B, X-nya 4, Y-nya 4. Maka komponen vektornya adalah jadi X kurang X, Y kurang Y. Jadi 4 dikurang 2, terus kemudian 4 kurang 2. Hasilnya 2, 2. Itu bentuk matriks. Sekarang kalau bentuk vektornya adalah yang X menjadi 2I, yang Y menjadi 2J. Ada tanda panahnya, melambangkan vektor. Sekarang ruang lingkup vektor di R2, di dimensi 2. Yang A, modulus, menentukan besar vektor. Jadi ada sebuah titik 3,4. Berapakah modulusnya? Mencari modulus berarti menggunakan rumus Pitagoras. Tinggal X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, hasilnya adalah 5. Kemudian contoh kedua, ada dua titik A, titik B. Tentukan modulusnya. Jadi kita kurangkan dulu X sama X-nya, Y sama Y-nya, baru dikuadratkan. Nah, X-nya 8 dan 3 berarti dikurang, kemudian Y-nya 16 dan 4 berarti dikurang. 8 kurang 3, 5, 16 kurang 4, 12, dikuadratkan, hasilnya adalah 13. Kemudian operasi pada vektor di ruang 2 atau di dimensi 2. Penjumlahan dan pengurangan. Diketahui vektor A 53, vektor B 62. Jadi lambang vektor itu tanda panah di atas ya. A tambah B, sama ngitungnya seperti matriks. Jadi atas tambah atas, bawah tambah bawah. Hasilnya 11, 5. Itu bentuk matriks. Tapi kalau bentuk vektornya menjadi 11I ditambah 5J. Kemudian A dikurang B, jadi 5 kurang 6, 3 kurang 2. Hasilnya adalah min 1 dan 1. Min 1I tambah 1J, karena 1 tidak perlu ditulis, jadinya hasil akhirnya adalah min I ditambah J. Jika tadi pertambahan, penjumlahan, maka sekarang perkalian. Contoh, ada vektor A 23, vektor B 37. Tentukan 3 kali A, berarti tinggal 3 dikali vektor A, 3 kali 2, 3 kali 3. Hasilnya 6 dan 9. Boleh tulis 6I tambah 9J juga boleh. Kemudian A kali B, berarti 23 sama 37, atas kali atas, bawah kali bawah. Kemudian setelah dikali masing-masing, hasilnya dijumlah. Maka hasil dari A kali B sama dengan 27. Kemudian contoh kedua, ada vektor A, ada vektor B. Disuruh tentuin besar sudut antara dua vektor tersebut. Menggunakan rumus cos, kita masukkan A kali B, berarti 3 dikali min 4, atas kali atas, 2 kali 6, bawah kali bawah, per mutlak A. Nyari mutlak A tadi sudah di awal kita bahas, dikuadratkan di Pitagoras atau di akar. Jadi yang A 3 kuadrat tambah 2 kuadrat, yang B min 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kemudian kita hitung, hasilnya adalah 0 karena min 12 tambah 12 hasilnya 0. Kemudian per yang bawah akar 13, yang kanannya akar 52. Sama dengan karena 0 dibagi angka berapapun hasilnya 0, maka arkes cos dari 0 itu adalah 90 derajat. Jadi besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian mencari vektor satuan. Vektor satuannya vektor A diketahui min 34. Rumusnya adalah vektor A dibagi dengan besaran vektor A. Vektor A-nya min 34 kalian tulis dibagi dengan akar dari min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah 5. Jadi tanda mutlak dalam vektor itu carilah kuadratnya. Carilah akar dari kuadrat tersebut.
Seperti itu hasilnya. Jadi min 3/4 dibagi 5 adalah hasilnya min 3/4 dibagi 5, atau kalau diperkalikan jadi min 3/4 dikali 1/5. Hasilnya yang satu min 3/5, yang kedua 4/5. Atau kalian boleh tulis min 3/5 I sama 4/5 C. Tadi di dimensi 2 atau R2, sekarang nilai besarannya pada dimensi 3 atau R3. Di sini ada gambarnya. Vektor kolom tuh bentuknya seperti matriks 2, 3, 4, ada tanda kurungnya. Vektor baris itu matriks juga tapi ke lurus. Vektor basis adalah seperti vektor pada umumnya, ada huruf I, ada huruf J. Itu di dimensi 2. Kalau di dimensi 3 ada huruf I, J, K. Ya. Kemudian ruang lingkup vektor di dimensi 3, modulus. Ada sebuah titik, min 1, min 2, 2. X-nya min 1, Y-nya min 2, Z-nya 2. Modulusnya pakai akar dan dikuadratkan. Jadi kita kuadratkan dulu, min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kemudian di akar, maka hasilnya 3. Contoh kedua, ada dua titik, yaitu titik A, titik B. Yang A X-nya 4, Y-nya 2, Z-nya min 6. Yang B X-nya min 2, Y-nya 6, Z-nya min 4. Modulusnya, jadi kita cari dulu tanda mutlaknya. Modulus tuh, jadi min 2 dikurang 4 dikuadratkan, 6 dikurang 2 dikuadratkan, min 4 dikurang min 6 dikuadratkan. Hasilnya adalah akar 56. 56 itu belum sederhana, maka kita sederhanakan menjadi 4 kali 14, di mana akar 4 adalah 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 14. Kemudian operasi pada vektor di dimensi 3, penjumlahan dan pengurangan. Diketahui vektor A sama dengan 1 min 1 0, vektor B min 1 2 2. Jadi dijumlah seperti biasa, seperti matriks, atas tambah atas, tengah tambah tengah, bawah tambah bawah. Maka A plus B sama dengan 0I tambah 1J tambah 2K. Karena 0 tidak bernilai, jadi sisanya J plus 2K. Kemudian soal kedua, 2A min B. Jadi 2 dikali A dulu dikurang vektor B. Jadi 2 dikali 1, 2 dikali min 1, 2 kali 0. Kemudian dikurang dengan vektor B. Kita kurang, 2 dikurang min 1 adalah min kali min plus, 2 tambah 1, 3. Min 2 dikurang 2, min 4. 0 kurang 2, min 2. Itu dalam bentuk matriks. Jadi kita bentuk ke dalam vektor 3I dikurang 4C dikurang 2K. Setelah tadi penjumlahan, sekarang kita ke perkalian. Contoh, vektor A 3, 2, 4, vektor B 2, 3, min 3. Tentukan 3A, berarti kita kalikan 1 per 1, 3 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 4. Hasilnya 9, 6, 12. Boleh hasilnya 9I tambah 6J tambah 12K. Kemudian A kali B, atas kali atas, tengah kali tengah, bawah kali bawah. Hasil akhirnya adalah 0. Kemudian contoh kedua, diberikan vektor A dan vektor B. Tentukan besar sudutnya. Jadi kita cari dulu yang A-nya, modulusnya atau besarnya, dikuadratkan, kemudian diakar hasilnya 3. Yang B dikuadratkan, terus diakar hasilnya 5. Dan kemudian A sama B-nya dikali 1 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 0. Hasilnya 11. Berdasarkan rumusnya, jadi cos sama dengan A kali B dibagi A kali B. Jadi maksudnya modulus A kali B dibagi sama besaran A kali B. Oke, tadi A kali B-nya sudah 11 per 3 dikali 5.
maka hasilnya 0,7. Karena 0,7 itu kalau menggunakan kalkulator hasilnya 42,8 derajat. Jadi ini angkanya kurang bagus contoh soalnya, tapi biasanya kalau soal-soal yang diberikan nanti akan soalnya bagus, sehingga hasil derajatnya bulat seperti itu. Kemudian sekarang kita mencari vektor satuan, rumusnya sama, yaitu C per modulus C. Jadi C-nya kita masukkan min 122. Kemudian mutlak C itu seperti biasa dikuadratkan kemudian diakar. Min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat hasilnya 9. Akar 9 adalah 3. Jadi sepertiga kita kalikan min 1 dikalikan 2 dikalikan 2. Maka hasil akhirnya adalah min sepertiga 2 per 3 2 per 3. Atau boleh kalian tulis min sepertiga I ditambah 2 per 3 C ditambah 2 per 3 K. Kemudian di sini ada rumus proyeksi skalar, proyeksi vektor, dan menghitung panjang proyeksi. Di sini ada contoh soalnya. Vektor A-nya I tambah 3J tambah 2K, vektor B-nya 2I min 4J min 2K. Langsung saja kita bahas jawabannya. Proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B, langsung kita substitusikan A ke B, berarti dikalikan atas sama atas, tengah sama tengah, bawah sama bawah, kemudian per akar dari vektor B yaitu 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Setelah dihitung, hasilnya adalah min 14 per akar 24. Kemudian kita sederhanakan, akar 24 adalah 2 akar 6. Atau karena masih ada akar, kita rasionalkan. Setelah dirasionalkan seperti pada bab 1, jawaban A adalah min 7 per 6. Kemudian proyeksi vektor B pada vektor A. Sama seperti yang A, 1 kali 2, 3 kali min 4, 2 kali min 2. Cuman tadi yang A itu adalah terhadap B, berarti per matriks per vektor B. Sekarang dibagi sama vektor A-nya, yaitu 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Hasil akhirnya adalah min 14 per akar 14, kita rasionalkan, maka hasilnya adalah min akar 14. Kemudian C, proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Jadi sama seperti A, cuman ada tambahan di sampingnya, tulis vektor B-nya yaitu 2I dikurang 4J dikurang 2K. Setelah dihitung, min 14 per 24 kita kalikan 1 per 1. Jadi sebelumnya maaf, kita sederhanakan, min 14 per 24 itu menjadi min 7 per 12. Lalu kita kalikan 1 per 1. Min 7 per 12 dikali 2, hasilnya min 7 per 6. Terus min 7 per 12 kali min 4 hasilnya sama. Bawah, min 7 per 12 dikali min 2. Nanti disederhanakan hasilnya seperti itu. Kemudian yang D, proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A. Jadi sama kayak jawaban B, cuma dikasih tambahan vektor A-nya, yaitu I tambah 3J tambah 2K. Jadi kita masukkan sama. Nah, min 14 per 14, di situ rumusnya cuma dikuadratin. Jadi akar ketemu kuadrat hilang. Terus kita kalikan 1 per 1, min 14 bagi 14 adalah min 1, berarti min 1 kali I tambah min 1 kali 3 ditambah min 1 kali 2, hasilnya adalah min I min 3J min 2K. Jadi jawaban C juga itu sebenarnya kalian sederhanakan, kalian hitung kembali ya. Itu cara cepatnya, jadi hasilnya seperti itu. Jadi kalian pintar-pintarlah menyederhanakan soal matematika, terutama soal pecahan. Terus, jika mencari panjang proyeksi, jawaban contoh A dan contoh B
kita mutlakan. Jadi jawaban A min 7/6 akar 6 hasilnya jadi 7/6 akar 6. Yang B jawabannya min akar 14 jadi akar 14. Seperti itu. Demikianlah penjelasan bab 8, tidak ada latihan, hanya ada kuis 1 nomor di Google Form. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.